posisi saya 4, Mas. Jadi, istri saya yang ketiga itu dia pun seorang PSK. Pak Jeding anjing, Pak Jeding penindas orang miskin. Pak Jeding mungkin bisa ceritakan terkait dengan buku celoteh Jeding ini. Apa sih buku celoteh Jeding ini? Jadi buku celoteh Jeding ini manifestasi dari pikiran dan pengalaman saya semenjak saya kuliah di Astrafi sampai dengan hari ini. Ada beberapa tempat yang masih terekam di pikiran saya. Itu ya salah satunya tempat ini, Sosrawijayan ini. Jadi Sosrawijayan ini dulu waktu muda itu tempat nongkrong saya. Biasanya sama teman-teman selalu datang sini. Ya hura-hura kadang-kadang mabuk sampai pernah jatuh cinta juga sama PSK di sini. Jadi iseng-iseng itu saya teringat lagi, saya naikkan dalam satu tulisan. Tulisan ini sebenarnya tujuan saya ini punya misi kemanusiaan. Jadi kita membuka suatu pandangan masyarakat bahwa sebetulnya PSK itu juga bukan suatu yang harus dianggap tabu, karena PSK itu sebetulnya orang yang di sini itu kan tidak semuanya kan kepingin di sini, itu kan karena nasib mereka yang membuat mereka harus harus jadi begini. Kalau sebetulnya kita ngomong siapa sih yang dinamakan pelacur? Sebetulnya kita sendiri yang datang ke sini ini juga pelacur kan sebetulnya kalau kita mau jujur. Jadi atas dasar itu saya mengangkat cerita-cerita itu. Dalam seribu dosa ada satu benang tipis hati nurani dalam kampung Sosrawijayan. Ada satu garis lurus jalan menuju keraton. Di kutub utara aku bermain cinta. Di selatannya, aku menangis iba. Berulang aku tergeletak dalam dosa, menyirami api neraka, mengentas tubuh-tubuh telanjang dan menggulingkannya di ranjang, berpacu dalam desah. Kerja keras mengejar nafas, bahkan mani pun tertumpah di pelataran ranjang. Kugenggam uang 20.000, kuselipkan di sudut bantalmu yang kusam. Dalam perjalanan pulang malam nanti, aku menangis sepanjang jalan Malioboro. Kisahku dalam hati mengoyak sanubari. Namun kini badanku letih, hatiku menjadi sepi. Penyesalan panjang datang silih berganti. Namun esok hari pun aku akan datang kembali. Jogja 2020, Alexander Jaya. Itu ditulis dalam kurun waktu berapa? Berapa puisi yang ada di buku ini kemudian ditulis dalam kurun waktu berapa? 2019 sampai dengan waktu pandemi kan
karena tidak ada pekerjaan yang apa namanya yang pasti, akhirnya saya nulis puisi itu. Saya nulis, saya kumpulin. Mula-mula saya share-nya ke grup itu, grup Asdrafi itu. Terus atas prakasa Mbak Nunung, puisi-puisi itu dikumpulin, dijadikan buku. Itu ada berapa puisi? Ada 100 lebih itu. Bahkan sampai dengan hari ini saya masih nulis juga, cuman kan kita rencanakan 300 halaman kita terbitkan. Nanti begitu udah ngumpul 300 halaman lagi kita terbitkan lagi. Mas Cicik, apa yang paling menarik ketika Anda berkecimpung atau katakanlah main di sini ketika itu yang paling menarik sehingga muncul buku ini? Jadi saya melihat ada sesuatu yang pandangan masyarakat yang tidak adil terhadap PSK itu. Jadi ada di beberapa kota itu kan PSK, tempat-tempat lokalisasi itu kan dibubarkan tanpa memikirkan efek-efek yang terjadi. Setelah PSK itu dibubarkan, ternyata kan yang terjadi apa? Bukan penyakit HIV dan lain-lain, itu malah meningkat, bukan tidak berkurang, malah bahkan itu yang menderita banyak penyakit itu justru dari ibu-ibu rumah tangga malah kebanyakan, karena kan seks itu kan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi mulai zaman dulu sampai zaman sekarang seks itu ya ada. Kalau itu sampai dihilangkan, artinya yang ada adalah seks yang liar. Seks yang liar, yang online, yang kan kita sekarang kalau lihat di online ini kan keluar. Artinya itu lebih berbahaya. Itu sudah terbukti, bahkan Mas Iwan ini pernah mengadakan penelitian survei, dan kenyataan di Surabaya malah meningkat kasus HIV. Ada yang sangat menyentuh dari puisi yang dibacakan di sang pengusaha. Sang pengusaha itu sangat apa yang Anda ceritakan di situ, Mas Dim? Jadi dulu saya sebelum berkesenian saya memang seorang pengusaha. Jadi saya membangun pabrik mulai dari nol sampai dengan pabrik saya besar sampai 1.400 karyawan. Tapi kemudian deregulasi Indonesia ini tidak seperti di luar. Setiap tahun kenaikan upah, kenaikan UMR itu meningkat 7-10%. Jadi yang terjadi apa? Para pengusaha kan tidak bisa kan keuntungan nggak meningkat, tapi yang terjadi malah pengeluarannya keluar lebih banyak. Di samping itu juga dulu waktu saya bangun pabrik itu tidak ada ceritanya kayak pesangon itu masih belum ada, karyawan tetap itu nggak ada, masih waktu tahun 90-an itu masih
ya kerja aja gitu, terus jadi kayak kekeluargaan gitu. Setelah berkembang karyawan menjadi banyak, pemerintah kan menganjurkan untuk membentuk suatu SPSI, SPBI dan macam-macam itu. Nah, disitulah kan akhirnya pemerintah sendiri bergelut dengan SPSI, SPBI dan lain-lain itu. Mereka kan tawar-menawar untuk itu. Kalau nggak dinaikkan demo dan lain-lain. Akhirnya pemerintah kemungkinan ya, karena dari pengusaha sendiri kan nggak ada kekuatan untuk ke sana. Akhirnya setiap tahun naik dan efeknya yang terjadi adalah bom waktu. Saya itu bersyukur saya bangkrut itu 10 tahun lalu itu saya bersyukur. Yang bangkrut sekarang ini itu tidak bisa berdiri lagi. Bom waktu hancur. Karena UMR pesangon dihitung dari berapa tahun kerja, tapi dihitung dari UMR yang terakhir. Artinya kan bom waktu. Bahkan kan nggak mungkin perusahaan itu bisa hidup selamanya, kan nggak mungkin, karena kan bagaimanapun juga kan ada faktor eksternal. Kayak sekarang ini ada pandemi gini kan, siapa yang bisa ngidupin perusahaan? Nggak mungkin. Apa yang membuat Coach Jeding paling kecewa dengan tutupnya pabrik itu? Karena tadi kan banyak pergulakan ya kalau di puisi itu ya. Ada tuntutan buruh, ada semacam pengkhianatan dan sebagainya. Apa yang paling membuat kecewa? Saya kecewanya itu karena kalau bagi saya bangkit, bangkrut, jatuh itu hal yang biasa karena itu dinamika suatu usaha. Tapi kedekatan kita dengan karyawan, dengan manajer, dengan itu kan seperti keluarga. Tapi pada saat terjadi suatu yang tidak dikehendaki, maka kedekatan itu berubah jadi kayak musuh gitu. Jadi akhirnya mereka nuntut, mereka demo. Itu jadi perasaan saya itu kayak waduh, kehilangan kehilangan saudara, kehilangan teman. Padahal kan sebetulnya tujuan saya membangun pabrik itu bukan hanya untuk mencari keuntungan. Sebetulnya saya kepingin bisa membahagiakan banyak orang, berguna bagi orang banyak. Jangan dipikir orang yang bikin pabrik itu cuma cari keuntungan. Kadang-kadang saya yakin kok mereka banyak merugi kok. Tapi kan mereka terus menjalankan. Karena apa? Karena mereka mempertahankan supaya karyawannya tetap bisa makan, karyawannya tetap sejahtera. Sang pengusaha. Teriakan ribuan orang memaki ke angkasa. Ada amarah menyala-nyala di pabrik sepatu PT Gemilang Jaya Abadi. Yang katanya bergemilang, yang katanya semakin jaya, yang katanya akan abadi. Seolah-olah tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membuat pabrik besar ini runtuh. Apakah hari ini akan runtuh? Tak sekuat namanya lagi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, hanya dengan mengedipkan mata saja, semua akan hancur. Termasuk pabrik sepatu seluas 3 hektar lebih dengan karyawan lebih dari 1.400 orang akhirnya ambruk juga. Karyawan-karyawanku berorasi meneriakkan yel-yel. Bayar gaji kami, jangan menindas kami. Pak Jeding anjing, Pak Jeding penindas orang miskin. Mereka berkerumun di halaman depan pabrik. Aku dan beberapa manajerku dan beberapa stafku disandra di ruangan kantorku sendiri. Aku cuma duduk terpaku. Guratan-guratan kesedihan dan putus asa melekat-pekat di wajah yang luar. Aku bahkan tidak mengerti apa yang mesti kuperbuat. Kebrutalan demi kebrutalan terjadi. Sebentar-sebentar terdengar suara kaca pecah. Batu-batu menukik dan menghancurkan genting. Satu konvoi polisi tak bisa menenangkan kebrutalan yang terjadi di pabrikku. Dari jendela atas, kupandangi karyawanku.
betapa aku sayang pada mereka. Harusnya mereka paham bahwa cita-citaku sangat mulia. Ingin kusejahterakan mereka dan keluarganya. Ibu mereka adalah pengangguran yang tidak punya masa depan di desa Gunung Gansir. Tanah yang gersang membuat mereka sulit bergelut dengan kehidupan. Hingga aku membangun pabrik ini tepatnya 16 tahun yang lalu. Kehidupan mereka menjadi membaik. Kini mereka mulai bisa membangun rumah, motor, bahkan beberapa sudah membeli mobil. Tingkat kejahatan di desa ini langsung turun drastis. Tidak lagi tampak preman-preman pemalas. Mereka sudah kurekrut menjadi security di pabrik. Penduduk yang mempunyai rumah berdekatan dengan pabrik punya penghasilan baru. Ada yang buka warung makan, ada juga yang buka toko, ada juga yang buat pondokan. Taraf hidup dan ekonomi di Gunung Gansir meningkat drastis. Diakui atau tidak, semua itu karena kehadiranku di desa. Tapi apa yang kulihat hari ini adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kuberikan kau beras, kau beriku. Kau beri aku paku, dan kau sayat mukaku. Bukan aku tak mau memenuhi kewajibanku, tapi aku tidak bisa berbuat lebih pada ini. Peraturan pemerintah soal buruh membuat aku pincang. Deregulasi ekonomi dan moneter membuat aku sulit bernafas. Aku sudah berusaha untuk bangun dan bangkit, tapi aku tidak bisa bangun sendiri. Aku harus bangun bersama-sama dengan kalian. Kalau aku bangun sendirian, itu sama saja dengan mati. Walau merah darahku, tapi jiwaku putih seperti melati. Aku adalah anak bangsa yang rela mati, tapi tidak rela dibunuh. Kalian semua, karyawanku, aparat, disnaker adalah pembunuhku semua. Tidak ingatkah kalian masa-masa yang gemilang? Kalian memberikan aku puja-puji dan nyanyian kehormatan. Aku pernah mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha muda teladan, Man of the Year 2005. Presiden saja memberikan selamat. Tapi hari ini yang ada cuma hujatan pedas, caci maki kotor, dan sumpah serapah. Aku lebih kotor dari penjahat dan koruptor. Aku adalah bola panas terakhir, korban dari pemerintah yang berjigo. Biarlah aku jatuh sendiri. Kamu semua tetaplah baik. Hari ini kuputuskan semua ikatan tali persaudaraan kita dengan rasa sakit yang paling dalam. Dan hari aku tidak mau lagi memikirkan hidup. Aku adalah aku sendiri. Yogyakarta 2020, Alexander Cacing. Dengan celoteh-celoteh itu disusun dalam sebuah buku, apa yang diharapkan? Satu, yang membuka pandangan masyarakat pada umumnya untuk tidak membeda-bedakan orang ya dari segi ras, dari segi pekerjaan, dari segi apapun. Makanya yang di buku saya itu ada juga yang celoteh yang jangan panggil aku Cina, itu ada juga. Jadi kalau yang tentang Sasa Srawijaya ini kan banyak orang kan berpandangan negatif. Oh, ini cewek PSK ini. Begitu dia kembali ke kampungnya, mereka enggak
nggak diterima. Jadi seolah-olah kamu haram, kamu nggak, jangan apa namanya, jangan gabung lagi sama kami. Justru itu yang bikin memperparah keadaan. Artinya mereka tidak diterima di masyarakat, akhirnya mereka karena hanya diterimanya di dunia, di lembah yang hitam ini ya, mereka kembalinya ke dunia yang hitam gitu. Terus yang paling menarik, yang paling terkesan, salah satu puisi Mas Iding dalam buku itu? Ada satu puisi saya itu tentang kehidupan saya, tentang istri saya yang ketiga. Jadi istri saya 4 Mas. Jadi istri saya yang ketiga itu dia pun seorang PSK. Jadi istri saya itu juga itu. Akhirnya apa namanya? Karena saya tidak, kalau saya prinsip saya tidak membeda-bedakan. Kalau cinta ya udah terima aja apa adanya. Samurai tajam tak kuasa memangkas, hitam pekat nan gelap, kau yang tercabut. Mati 1, tumbuh 2, bahkan 5, dan yang terbelah menjuntai dan berderai. Di hari-hari yang matang, memutih, menantang cahaya, berkilau memukau saat raga menyatu dan melebur dengan tanah. Kau tetap utuh, tak rentan dimakan waktu. Kaulah rambut.